Kisah Abu Nawas kembali hadir dengan membawa cerita yang menarik. Kisah Abu Nawas tidak lekang dimakan waktu dan selalu bisa memberikan pesan kehidupan yang relevan. Pada episode ke-7 ini, mari kita simak bersama kisah Abu Nawas yang berkebun tanpa menyentuhnya sama sekali. Tanpa berpanjang kata, berikut adalah cerita selengkapnya. Selamat mendengarkan. Al-Kisah diceritakan di istana kerajaan. Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk termenung. Raja baru saja mendapatkan kabar tentang berbagai masalah yang menimpa negerinya. Masalah-masalah tersebut terkadang begitu kompleks yang membuat Baginda Raja kewalahan mencari solusinya. Apalagi para pengawalnya hanya bisa mengadu tanpa memberikan solusi. Dalam situasi yang semakin runyam, Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Abu Nawas selama ini telah banyak berkontribusi pada negeri. Ia dikenal karena kecerdasannya menyelesaikan masalah. Karena jasanya itu, Raja akan mempertimbangkan Abu Nawas untuk diangkat menjadi penasihat kerajaan. Beberapa hari kemudian, Raja pun memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Selang beberapa waktu, Abu Nawas pun sampai di hadapan Raja. "Wahai Baginda, hamba telah menghadap," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Negeri kita ini sedang dalam berbagai masalah. Aku berharap dengan kecerdasanmu bisa memberiku nasihat yang berharga. Sekarang, aku akan mengangkatmu menjadi penasihat kerajaan," kata Raja. "Baiklah Baginda, jika itu titahmu," ungkas Abu Nawas. Tanpa berpikir ulang, Abu Nawas menyanggupi perintah Raja. Sebagai seorang sufi, Abu Nawas tidak begitu berbangga dengan pangkat di kerajaan. Ia menganggapnya biasa saja sebagai pengabdian diri kepada negara. Pada hari yang telah ditentukan, diadakanlah prosesi pengangkatan Abu Nawas menjadi penasihat kerajaan. Mulai dari itu, Abu Nawas harus bersiap jika Raja membutuhkannya. Sebagai penasehat kerajaan, tentu Abu Nawas akan mempersiapkan diri untuk mulai tinggal di istana. Hal itu menyebabkan kesedihan tersendiri bagi Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa secara bebas pergi kemanapun tanpa seizin Baginda Raja. Satu hal yang membuat Abu Nawas merasa sedih adalah harus tinggal berjauhan dari sang istri. Namun hal itu harus tetap dilakukan. Kini dirinya harus bersiap menahan rindu untuk bertemu istrinya. Perlu diketahui bahwa jarak rumah Abu Nawas menuju istana tidaklah jauh. Namun karena protokol yang ketat dari kerajaan, membuat Abu Nawas harus berpikir ulang untuk tetap menanyakan kabar istrinya. Untuk menyiasati masalah itu, Abu Nawas berencana akan mengirimkan surat kepada sang istri. Melalui surat itulah, Abu Nawas dan istrinya bisa bertukar informasi jika dibutuhkan. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas menjabat sebagai penasihat kerajaan. Ada satu hal yang sangat mengejutkan bagi Abu Nawas. Ia baru mengetahui kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pengawal kerajaan. Abu Nawas baru saja memergoki
jika surat yang dikirimkan oleh istrinya seringkali dibaca diam-diam oleh seorang pengawal. Kebiasaan itu membuat Abu Nawas sedikit meradang. Hal itu karena beberapa surat mengandung pesan-pesan yang bersifat pribadi. Abu Nawas masih mencoba menahan sabar dan membiarkan hal itu untuk sementara waktu. Namun pada kondisi yang lain, kesabaran Abu Nawas benar-benar sudah diuji. Ia melihat surat dari istrinya telah dibaca oleh beberapa pengawal. Kebiasaan buruk itu seperti jamur yang menyebar dan ternyata menjadi keasikan bagi mereka. Namun bukan Abu Nawas namanya kalau tidak memiliki ide yang jenius untuk masalah ini. Alih-alih langsung melabrak para pengawal dan mengadukannya pada Baginda Raja, Abu Nawas justru terpikirkan solusi lainnya. Lalu, apa yang akan dilakukan Abu Nawas pada para pengawal kerajaan? Pada suatu waktu, Abu Nawas baru saja menerima pesan dari istrinya. Dalam surat itu, istrinya berkata, "Kakanda, waktu ini sudah mulai memasuki musim tanam. Sejak dirimu menjadi penasehat, tidak ada lagi yang mengurusi ladang itu. Bagaimana dengan warisan yang terpendam dalam ladang itu, Kakanda?" Dalam hatinya, Abu Nawas sangat percaya diri bahwa para pengawal pasti sudah membaca surat dari istrinya itu. Dari sinilah muncul sebuah ide dari Abu Nawas. Abu Nawas segera menuliskan surat balasan kepada sang istri tercinta. Ia mengambil kertas dan menuliskan pesan yang mendalam. "Wahai istriku, perlu engkau ketahui, ada rahasia besar yang terdapat di ladang belakang rumah kita itu. Di sanalah tempatku menguburkan berbagai harta karun hadiahku. Di sebuah area ladang ada emas, perak, dan uang yang aku sembunyikan. Tidak ada satupun orang yang mengetahuinya," tulis Abu Nawas dalam suratnya. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kemudian menyerahkan sepucuk surat itu kepada salah seorang pemimpin pengawal. "Wahai tuan pengawal, bisakah engkau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Tentu tuan penasihat," jawab pemimpin pengawal. "Tolong bantu aku mengantarkan surat ini kepada istriku. Surat ini begitu berharga," pungkas Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, pengawal itu pun menerima surat dari Abu Nawas. Namun, hal yang sudah diprediksi kembali terjadi. Di belakang Abu Nawas, para pengawal kerajaan merasa penasaran dengan balasan di dalam surat itu. Mereka pun dengan sedikit lancang membaca tulisan dalam surat itu. Alangkah terkejutnya para pengawal mendapati isi surat itu yang ternyata adalah rahasia keluarga Abu Nawas. Para pengawal menganggap bahwa mereka telah menemukan keberuntungan dengan mengetahui bahwa ada harta karun yang dikuburkan Abu Nawas di ladang belakang rumahnya. Sebagian besar pengawal itu percaya, mengingat informasi itu dikirimkan lewat surat oleh Abu Nawas kepada istrinya. Para pengawal pun yakin bahwa harta itu benar-benar sebuah rahasia antara Abu Nawas dan istrinya. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah menerima surat dari Abu Nawas, tentu saja para pengawal enggan meneruskannya kepada istri Abu Nawas di rumah. Tampak ambisi tersembunyi para pengawal untuk menemukan harta dari Abu Nawas. Pada malam harinya, para pengawal pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Mereka pergi dengan membawa cangkul dan peralatan menggali ladang. Tentu saja dengan niatan agar dapat menemukan harta karun
yang dapat menjanjikan kekayaan. Telah lama, para pengawal kerajaan itu bosan hidup miskin dan ingin menjadi kaya. Selang beberapa waktu, sampailah para pengawal di rumah Abu Nawas. Mereka lantas langsung mencari keberadaan ladang yang menurut informasi berada di belakang rumah. Alhasil, para pengawal itu langsung menyebar dan membagi tugas untuk mulai menggali semua bagian ladang. Ada yang menggali dari sisi utara, dari tengah, maupun dari sisi selatan. Mereka terus mengayunkan cangkul hingga pagi datang. Namun hal yang mengejutkan kembali terjadi. Sungguh menyedihkan. Para pengawal itu malah tidak menemukan satu harta pun di dalam ladang Abu Nawas. Mereka sangat kecewa dan menganggap Abu Nawas sedang mengerjainya. Dari situlah para pengawal langsung bergegas kembali ke istana dan mengadukan Abu Nawas kepada raja. Sungguh mengejutkan. Setelah raja mendengar semuanya, alih-alih mendapat pembelaan dari raja, para pengawal itu justru mendapatkan sanksi dari baginda raja. Raja Harun ar-Rasyid begitu marah melihat anak buahnya berani memasuki area privasi Abu Nawas. Raja pun memutuskan untuk memecat beberapa pengawal yang terlibat dan segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya bisa tersenyum melihat kondisi itu. Selang beberapa waktu, ia kemudian menerima surat lagi dari istrinya. "Wahai Kakanda, ada pasukan pengawal yang mencangkul ladang kita, sehingga kini ladang itu telah siap ditanami. Terima kasih Kanda," tulis istrinya dalam surat itu. Sungguh menakjubkan. Lagi dan lagi, dengan kecerdikannya, Abu Nawas bisa berkebun, bahkan menyiapkan lahan dari jauh tanpa menyentuhnya sama sekali. Lalu, hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Belajar dari Abu Nawas bahwa setiap orang memiliki privasinya masing-masing. Abu Nawas mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai hak privasi orang lain tanpa mengusiknya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang berkebun dengan pikiran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.